Laga lawan Yaman, Malaysia hadapi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon di FIFA Matchday. Sejumlah negara Asia Tenggara ASEAN memanfaatkan periode FIFA Matchday pada 12 sampai 20 Juni 2023 untuk menambah jam terbang hingga mengincar poin demi memperbaiki ranking FIFA, termasuk Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Timnas Indonesia bakal beruji coba dengan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada 14 Juni 2023. Setelahnya, Timnas Indonesia berkesempatan untuk mencicip kekuatan juara Piala Dunia 2022 Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Sedangkan Timnas Malaysia hanya kebagian menghadapi Timnas Kepulauan Solomon dan Timnas Papua Nugini. Sebelumnya Malaysia dikabarkan akan berhadapan dengan Yaman, namun Yaman lebih memilih untuk memprioritaskan Timnas U23 yang akan bermain di WAFF U23 Championship atau kejuaraan Federasi Sepak Bola Asia Barat di Irak pada Juni 2023. Isu Indonesia minat jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kembali menguap. Isu Indonesia berminat sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kembali menguap. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan jawabannya. Kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 begitu pahit buat Indonesia, sehingga punggung Piala Dunia U17 2023 dapat menjadi obat pelipur lara. FIFA memutuskan untuk mencabut mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang disebabkan oleh intervensi pemerintah berupa penolakan terhadap Timnas Israel U20. Piala Dunia U20 2023 lalu dipindahkan ke Argentina. Hanya dalam beberapa waktu berselang, FIFA kemudian juga mencoret Peru dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 akibat tidak berkomitmen dengan infrastruktur. Sementara Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Saya belum ada pembicaraan dengan FIFA terkait Piala Dunia U17 2023, ujar Erick Thohir. Erick Thohir enggan berspekulasi terkait Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dia baru bisa bicara jika telah terjadi kesepakatan atau diumumkan secara resmi. Janji Erick Thohir soal Piala Indonesia. Sudah lama tidak ada kompetisi piala dalam sistem sepak bola Indonesia. Terakhir kali Piala Indonesia digelar pada edisi 2018-2019 lalu dengan PSM Makassar yang keluar sebagai juara. Musim ini PSSI berupaya kembali menggelar Piala Indonesia. Ajang itu dirasa wajib dijalankan oleh PSSI sebab semua negara di dunia memiliki turnamen serupa. Bahkan negara seperti Inggris punya dua kompetisi lain di luar liga reguler. Mereka punya turnamen Piala FA dan Piala Liga atau yang kerap dikenal dengan Carabao Cup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan semua sudah sepakat jika Piala Indonesia akan digelar lagi tahun ini. Erick berani menyebut bulan yang direncanakan sebagai awal mula musim baru Piala Indonesia. Piala Indonesia memang kerap dianaktirikan oleh PSSI. Turnamen itu cukup sering tidak dijalankan. Satu alasan yang kerap digunakan adalah kesulitan dalam mendapatkan sponsor. Erick Thohir sadar betul akan hal itu yang mendorong PSSI untuk tidak mengulangi kesalahan serupa pada Piala Indonesia. Thomas Doll pastikan Persija coret Hannover Rens, Abdullah Yusuf Hilal dan Michael Carmensi. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memastikan bahwa timnya mencoret 3 pemain asing pada musim lalu untuk Liga 1 2023-2024. Ketiganya adalah Hannover Rens, Abdullah Yusuf Hilal dan Michael Carmensi. Rens sudah bilang kepada media Jerman Bild bahwa ia tidak akan lagi bermain untuk Persija Jakarta pada musim depan. Sementara Yusuf Hilal dan Carmensi juga telah berpamitan kepada supporter Persija Jakarta lewat akun Instagram masing-masing. Padahal Rens, Yusuf Hilal dan Carmensi baru bergabung dengan Persija pada musim lalu. Bahkan ketiganya menandatangani kontrak selama 3 tahun. Kontribusi ketiganya untuk Persija memang tidak maksimal pada musim lalu. Rens hanya bermain 18 kali untuk Persija dan mencetak 5 gol. Yusuf Hilal juga cuma bisa beraksi 17 kali dengan perolehan 9 gol dan 1 assist. Carmensi pun kurang menggigit di lini depan Persija. Bomber timnas Republik Czechia di Euro 2020 ini hanya bisa menorehkan 10 gol dan 1 assist dari 23 penampilan. Dua bek asing segera ke Bali United. Dua bek tengah asing dipastikan merapat ke Bali United. Bek tengah asing tersebut sudah pasti satu diantaranya dari Asia Tenggara sesuai dengan regulasi Liga 1 2023-2024. Keduanya merupakan pemain asing yang belum pernah bermain di Liga Indonesia. Satu bek asing lainnya dibocorkan oleh owner Bali United, Peter Tanuri. Peter yang juga menjadi anggota EXO PSSI tersebut menjelaskan jika bek asing tersebut berasal dari Liga Belanda. Satu pemain asing lainnya berasal dari Thailand. Hampir pasti pemain tersebut adalah Elias Dolah. Saat ini Dolah masih berlatih di Swedia. Rencananya dua pemain asing tersebut tiba di Bali pada Kamis 1 Juni 2023. Namun, ada sedikit penundaan. Hal tersebut diungkapkan oleh media officer Bali United Alexander Mahaputra Omanas.
Borneo FC dan Persebaya sibuk perkenalkan pemain baru. Dalam sepekan terakhir, aktivitas para kontestan Liga 1 2023-2024 di pasar transfer sangat terasa. Satu di antaranya adalah Borneo FC Samarinda. Klub berjulukan Pesut Hitam itu cukup aktif mendatangkan pemain baru. Bahkan mereka mendatangkan 2 striker asing baru untuk memanjakan sang pelatih Peter Huistra. 2 striker yang dimaksud adalah Win Naington dari Myanmar dan Jelle Goseling dari Belanda. Keduanya melengkapi stok di lini depan Borneo FC yang sebelumnya sudah diisi oleh Matheus Pato. Rupanya Borneo FC Samarinda masih belum puas. Tak lama setelah kedatangan keduanya, Pesut Hitam kembali menambah daftar pemain asing mereka. Ia adalah Leo Lelis yang menyusul 2 pemain itu datang ke Samarinda. Persebaya Surabaya menjadi tim selanjutnya yang cukup aktif di bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024. Sejauh ini tim berjulukan Bajul Ijo itu sudah mendatangkan 9 pemain baru. Sosok yang dimaksud adalah Bruno Moreira yang pernah memperkuat Persebaya pada musim 2019. Menariknya, para pemain baru itu langsung menunjukkan permainan apik pada laga uji coba melawan Bali United Minggu 28 Mei 2023. Bahkan pada laga itu, Ferdinand Sinaga langsung bisa mencetak gol untuk Persebaya. Pelatih PSIS ucapkan janji manis untuk Liga 1 musim depan. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agiul siap memberikan kado yang spesial untuk supporter Liga 1 musim 2023-2024. Hal ini sebagai wujud terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan musim lalu. Gilbert Agiul menyadari prestasi yang dicapai PSIS Semarang pada Liga 1 musim lalu masih jauh dari harapan. Pasalnya Maisa Jenar hanya mampu finish di peringkat ke-13 dengan koleksi 41 poin dari 34 laga. Meskipun demikian, dukungan dari supporter tak pernah surut untuk mengiringi langkah Septian David Maulana dan kawan-kawan hingga musim berakhir. Inilah yang membuat Gilbert mengapresiasi pendukung PSIS. Di tengah situasi yang kritis itu, pelatih asal Malta ini merasa senang bisa tetap mendapatkan sokongan dari supporter. Itulah sebabnya dia berjanji untuk membuat pendukungnya merasa gembira pada musim depan. Bek anyar Persik asal Filipina apresiasi regulasi slot pemain Asia Tenggara di Liga 1. PSSI di bawah nakoda Ketum Erick Thohir memberlakukan regulasi baru di Liga 1 2023-2024. Formasi 5+1 untuk pemain asing di mana satu slot harus dari kawasan Asia Tenggara disambut positif Simen Lingbo. Bek kanan timnas Filipina tersebut telah resmi dikontrak Persik untuk musim ini. Simen menyatakan regulasi baru ini bakal membuat sepak bola Indonesia makin kompetitif. Dengan dibukanya keran jatah ini juga memberi peluang pemain berkarir di negara lain kawasan AFF. Bermain di luar negeri seperti Indonesia bagi Simen Lingbo sangat menarik karena atmosfer dan animo penonton luar biasa. Sosok naturalisasi asal Norwegia ini juga siap bersaing dengan pemain domestik yang telah lebih dulu berbaju Persik. Dia berharap kedatangannya di Kediri bukan sebagai ancaman bagi pemain lokal.